Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat menutup rapat kerja nasional atau Rakernas evaluasi ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 dan retret Kementerian Haji dan Umroh di lapangan Makoda, Jakarta, Minggu 6 Juli lalu, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menegaskan seluruh aparatur Kementerian Haji dan Umroh harus terus melakukan pembenahan demi menghadirkan pelayanan terbaik bagi jamaah. Menurutnya, berbagai apresiasi atas penyelenggaraan ibadah haji patut disyukuri, namun tidak boleh membuat seluruh jajaran berpuas diri. Wamenhaj menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala kantor wilayah kementerian, kepala kantor kabupaten, kota, pengelola asrama haji, serta seluruh jajaran yang menjadi ujung tombak keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Dalam arahannya, Dhanil mengingatkan bahwa seluruh insan Kemenhaj mengemban 3 amanah besar yang harus dijaga dan ditunaikan, yaitu amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amanah dari jamaah haji sekaligus rakyat Indonesia, serta amanah dari Presiden Republik Indonesia. Dhanil juga menegaskan pentingnya mewujudkan tri sukses haji sebagai arah pembangunan penyelenggaraan haji nasional. Pertama, sukses ritual, yakni memastikan seluruh jamaah dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah mulai dari keberangkatan hingga kepulangan dengan aman, nyaman, dan khusyuk. Kedua, sukses ekosistem ekonomi haji, yaitu memastikan besarnya nilai ekonomi penyelenggaraan haji mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia melalui penguatan ekosistem ekonomi haji. Ketiga, sukses peradaban dan keadaban. Menurutnya, ibadah haji harus melahirkan generasi bangsa yang berintegritas, sebagaimana diwariskan para tokoh nasional seperti HOS Cokro Aminoto, Agus Salim, Ahmad Dahlan, dan Hasyim Asy'ari. Wamenhaj menekankan bahwa fondasi utama transformasi Kemenhaj adalah integritas. Ia menegaskan tidak boleh ada ruang bagi praktek manipulasi, rente, maupun penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan haji. Karena itu, ia mengajak seluruh jajaran membangun komitmen bersama untuk menghentikan seluruh praktek buruk yang menjadikan jemaah haji dan umroh sebagai komoditas ekonomi. Menurut Wamenhaj, lebih dari 5,7 juta masyarakat Indonesia yang saat ini mengantri keberangkatan haji harus dipandang sebagai amanah besar negara yang wajib dilayani secara adil, profesional, dan bermartabat. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan atas nama Menteri Haji dan Umroh, atas nama Kementerian Haji dan Umroh, saya ingin mengucapkan terima kasih dengan sangat kepada Bapak, Ibu semuanya, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kota yang hari ini hadir, para Kakanwil yang hari ini juga hadir, para kepala UPT dan sebagainya yang semuanya hadir pada hari ini. Anda semuanya adalah ujung tombak kesuksesan pelaksanaan haji 2026 yang lalu. Banyak apresiasi yang disampaikan kepada kita semuanya. Tapi seperti disampaikan oleh Bapak Menteri Haji dan Umroh, cukup semua puja dan puji itu. Cukup semua apresiasi itu. Saatnya kita untuk terus berbenah. Saatnya kita untuk terus mengkoreksi hasil-hasil kerja kita. Berbenah tanpa henti, koreksi tanpa berhenti. Oleh sebab itu, hari ini
di penutupan Rakernas dan Retret Kementerian Haji dan Umroh, saya ingin menekankan kepada saudara semuanya untuk tetap dan terus bekerja untuk jamaah haji Republik Indonesia, untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saudara semuanya berdiri di sini mengemban 3 amanah. Amanah pertama itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Amanah yang akan dan harus kita pertanggungjawabkan kelak. Amanah yang kedua, amanah yang kita emban itu adalah amanah dari jamaah haji Indonesia dan rakyat Indonesia. Dan itu juga harus kita pertanggungjawabkan. Amanah yang ketiga tentu adalah amanah dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. 3 amanah yang diserahkan kepada kita ini harus kita bisa selesaikan dan kita pertanggungjawabkan dengan baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita juga mengemban 3 sukses yang kita sering sebut sebagai tri sukses. Di Rakernas ini, di retreat ini, saya ingin kembali mengingatkan kepada saudara-saudara semuanya terkait dengan tri sukses yang menjadi visi misi kita semuanya. Sukses yang pertama yaitu sukses ritual. Penyelenggaraan haji dari berangkat sampai dengan kembali ke tanah air itu harus dipastikan sukses. Harus dipastikan jamaah merasa aman, merasa nyaman, gembira, dan bisa menunaikan semua ibadah yang ingin mereka tunaikan di tanah suci. Sukses ritual. Jamaah merasa aman dengan hal-hal teknis, dengan akomodasi perhotelan. Jamaah aman terkait dengan transportasi, nyaman terkait dengan transportasi. Jamaah nyaman dan aman melakukan semua aktivitas ritual di tanah suci maupun di tanah air nanti. Sukses ritual. Yang kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji. Saudara sekalian, kita punya amanah dari Presiden Republik Indonesia, dari rakyat Indonesia untuk memastikan haji juga bisa menjadi salah satu alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik kita. Oleh sebab itu, kita punya tanggung jawab bagaimana yang setiap tahun uang keluar dari kegiatan perhajian dan umroh yang hampir 180 triliun. Haji Omar Said Cokro Aminoto, Haji Agus Salim, sebut Kiai Haji Ahmad Dahlan, sebutkan juga ada Kiai Haji Hasim Hasari dan banyak tokoh-tokoh bangsa yang kemudian berangkat menunaikan haji kembali ke negeri, ke dalam negeri, justru membawa semangat kebangsaan yang lebih tinggi. Membawa semangat transformasi bangsa yang lebih tinggi. Maka kita punya tanggung jawab juga untuk memastikan kegiatan perhajian itu bisa menumbuhkan semangat nasionalisme. Semangat perhajian bisa juga menumbuhkan perbaikan peradaban Indonesia, memperbaiki keadaban rakyat Indonesia. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, selama musim haji 2026 yang lalu, kita sudah banyak temukan hal-hal baik, tapi juga kita banyak temukan hal-hal yang tidak baik. Kementerian Haji dan Umroh, sebagaimana perintah Presiden Prabowo Subianto, wajah utamanya itu adalah integritas. Wajah utama Anda semua yang berdiri di sini, yang berkumpul di sini, itu harus dipastikan adalah wajah integritas.
Singkatnya, Presiden mengatakan begini, kalau ada kementerian yang seharusnya dan memang seharusnya itu tidak boleh ada praktek korupsi, tidak boleh ada praktek manipulasi, tidak ada praktek rente, itu adalah Kementerian Haji dan Umroh. Kenapa begitu? Karena saya, Pak Menteri, Anda semua yang berdiri di sini, maupun Anda yang berdiri di belakang kita, keluarga besar Kementerian Haji dan Umroh, itu mengurusi hal yang suci. Istilah Presiden itu Anda semuanya itu mengurusi mimpi mayoritas umat Muslim di Indonesia. Mimpi umat Muslim di Indonesia itu adalah naik haji. Kalau kemudian Anda mengkhianati mimpi-mimpi mereka, maka Anda semuanya sedang mengkhianati rakyat Indonesia, mengkhianati Allah Subhanahu wa taala, dan mengkhianati diri Anda sendiri. Nah, oleh sebab itu, sebagaimana instruksi Presiden, wajah kita itu adalah wajah integritas. Makanya saya, Pak Menteri, Anda semua yang hadir di sini, itu harus punya komitmen bareng-bareng. Kita ingin hentikan tradisi atau perilaku jelek yang menjadikan umat, menjadikan jamaah haji, jamaah umroh itu sebagai komoditas ekonomi. Jamaah haji, jamaah umroh harus menjadi subjek. Mereka harus menjadi pelaku dari transformasi kebangsaan, transformasi peradaban, dan transformasi keadaban. Oleh sebab itu, mulai era Kementerian Haji dan Umroh, tanamkan di hati Bapak Ibu semuanya, ini era di mana komoditas menjadikan jamaah haji, menjadikan jamaah umroh, itu komoditas harus dihentikan. Sekali lagi saya ingatkan, Bapak Ibu ASN Kementerian Haji dan Umroh, ini era di mana kita harus menghentikan aktor-aktor yang menjadikan jamaah haji dan jamaah umroh sebagai komoditas. Mereka bukan objek komoditas ekonomi, mereka adalah subjek perubahan peradaban dan keadaban. Dan tugas Bapak Ibu semuanya adalah memfasilitasi. Kita punya Dirjen Bina Haji dan Umroh. Kita punya Dirjen Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Kita ingin memastikan jamaah haji yang hari ini mengantri 5,7 juta orang itu tidak menjadi komoditas pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Islam harus menjadi alat perubahan. Agama harus menjadi alat perubahan. Dan itu harus dimulai dari Kementerian Haji dan Umroh. Bapak Ibu sekalian, pesan Presiden Prabowo juga, Bapak Ibu semuanya ini, terkait dengan peradaban, keadaban, sukses peradaban dan keadaban, itu adalah para diplomat bangsa. Melalui Kementerian Haji, Presiden Prabowo ingin menyampaikan pesan kepada dunia internasional. Kiblat wajah Muslim atau Islam mayoritas itu ada di Indonesia. Maka wajah Islam yang mendamaikan, wajah Islam yang mendisiplinkan, wajah Islam yang memajukan, itu harus datang dari Indonesia. Oleh sebab itu, Kementerian Haji dan Umroh ketika mengelola penyelenggaraan haji dan umroh, itu harus memastikan pembinaan terhadap jamaah kita dan Anda semuanya itu bisa berhasil menjadi diplomat bangsa yang bisa menunjukkan kebaikan dan keunggulan umat Islam Indonesia. Agar ke depan kiblat peradaban
Islam dunia itu bisa beralih ke Indonesia. Itu cita-cita besar dari Presiden Prabowo dan itu juga cita-cita besar kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin tanya, dari semua cita-cita besar ini, apakah Anda bersedia bersama-sama dengan Pak Menteri, bersama dengan saya, bersama Presiden Prabowo untuk mewujudkan ini? Apakah Anda siap? Siap. Saya tanya sekali lagi, apakah Anda semuanya siap mewujudkan cita-cita besar kita ini? Siap. Bapak Ibu sekalian, setelah Rakernas ini, setelah retreat ini, kita berupaya supaya Anda semuanya ada bonding. Dalam Islam ada istilah ta'liful qulub, ada ikatan hati yang kuat, ada persaudaraan yang kuat, ada kecintaan terhadap tugas yang kuat. Nah, itulah sebabnya acara retreat ini, Rakernas ini, kita adakan dengan desain kegiatan seperti ini. Untuk memastikan kita semuanya bisa kompak, berdisiplin, dan memahami rentang komando yang ada. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa menunaikan tanggung jawab sebagaimana mestinya. Dan ingat, jaga wajah kita semuanya yang tadi saya sebut sebagai wajah integritas. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih untuk semua para tamu yang hadir dan tentu terima kasih untuk semua ASN Kementerian Haji dan Umroh yang juga pada hari ini hadir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin wallahul muwafiq illa atwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.